Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan waktu sedikit, dan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman guru atas kesediaannya untuk mendengarkan sedikit rencana aksi nyata atau rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan sehubungan dengan diklat PPKG yang saya ikuti dari bulan 9 kemarin sampai dengan tanggal 16 Desember nanti. Jadi dalam rencana tindak lanjut ini saya akan melakukan sebuah kegiatan yang saya sebut namanya dengan MINOS atau Mini O2SN, khususnya untuk Athletic Kids. Jadi O2SN ini terdiri dari 6 cabang olahraga, salah satunya adalah Athletic Kids. Jadi yang akan saya jelaskan dan yang akan saya tindak lanjuti di sekolah kita ini berhubungan dengan Athletic Kids. Latar belakang dari kegiatan ini, bermain adalah kodrat anak sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, sehingga guru PJOK harus berusaha memberikan kesempatan bagi murid untuk bermain. Yang kedua, minat olahraga di sekolah tinggi, terutama dalam mengikuti lomba. Latar belakang yang ketiga adalah program Kemendikbudristek tentang pelaksanaan O2SN setiap tahun dan menjadi kalender tetap yang bisa diikuti oleh murid atau diikuti oleh sekolah. Tujuan dari program ini adalah memfasilitasi minat olahraga murid, terutama dalam mengikuti lomba. Yang kedua adalah melakukan berbagai kegiatan murid yang mendukung prestasi mereka dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah memberikan kesempatan bagi setiap murid untuk berpartisipasi dalam mengharumkan nama sekolah, terutama dalam bidang olahraga. Yang ketiga, menjadikan kegiatan ini menjadi kalender sekolah setiap tahun. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Sekolah berusaha memfasilitasi kebutuhan olahraga murid, terutama dalam menunjukkan daya juang mereka dalam bentuk perlombaan. Murid juga akan berusaha maksimal agar mereka dapat mewakili sekolah dalam perlombaan di luar sekolah. Tentunya hal ini akan menjadi motivasi bagi kelas rendah, sehingga mereka akan berusaha di kemudian hari ketika kesempatan terbuka bagi mereka. Sebelum memulai kegiatan, guru akan mensosialisikan kegiatan ini kepada kepala sekolah dan rekan sejawat, dan juga kepada murid yang akan menjadi target kegiatan, yaitu kelas 4 dan kelas 5, sementara kelas 6 akan dilibatkan sebagai panitia pelaksana. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan ini dilakukan oleh kelas tinggi sebagai peserta, tetapi juga untuk kelas rendah sebagai penonton, agar pada saat mereka menjadi kelas tinggi, mereka sudah terbiasa dengan kegiatan ini. Mereka juga boleh ikut mencoba berpartisipasi. Selanjutnya, kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah dan rekan sejawat dilibatkan dalam kegiatan ini sebagai pengamat dan pengawas, agar murid bisa agar waktu yang tersedia bisa digunakan secara efektif, mengingat banyaknya jumlah murid yang menjadi peserta. Program ini juga dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama yang akan dilakukan adalah Athletic Kids. Untuk tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah berbagai cabang yang memungkinkan untuk diikuti. Kemudian kapasitas yang dimiliki, yang pertama ada modal manusia, kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Modal fisik, ada lapangan sekolah, ada POA, peralatan olahraga anak, ada peluit, ada stopwatch, dan lain-lain. Modal sosial, yaitu masyarakat di sekitar sekolah. Modal lingkungan, udara yang bersih, dan pohon yang rindang. Modal finansial, dana bos. Kemudian rencana evaluasi. Evaluasi dan perankingan setiap kelas kategori putra dan putri akan dilakukan setelah perlombaan untuk menentukan pemenang tiap kelas dan kategori. Urutan 5 terbaik setiap kategori dan kelas akan dilatih secara berkala untuk dievaluasi kembali pada bulan Februari 2024, sekaligus untuk menentukan siapa yang akan mewakili sekolah untuk mengikuti O2SN. Selanjutnya, kegiatan ini juga akan dilakukan untuk cabang yang memungkinkan diikuti saat O2SN seperti bulu tangkis, renang, dan pencak silat. Kemudian, kemungkinan tantangan yang muncul adalah cuaca. Jika cuaca sedang hujan, maka kegiatan akan sulit dilakukan karena sekolah tidak memiliki lapangan indoor. Jika cuaca sangat kering, maka lapangan sekolah akan berdebu karena lapangan adalah tanah dan pasir. Selanjutnya, Baratnya kegiatan sekolah bisa mengakibatkan pembelajaran terganggu dan harus disesuaikan dengan waktu yang bersamaan.
Selanjutnya, waktu yang tersedia kurang sehingga lomba akan dilakukan berkejaran dengan waktu sehingga kesempatan mengulang bagi murid akan kurang dan hasilnya bisa jadi menjadi kurang maksimal. Oke, demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Horas.